Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan dialog kinerja yang dilaksanakan di Pendopo Wengasarum Kusumani Bongso pada hari Kamis 18 Agustus 2022 mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan diawali dengan laporan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Dr. Andes Sukaji MSI, yang menyampaikan bahwa dialog kinerja dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen dan keterlibatan aktif Kepala Perangkat Daerah dalam implementasi akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat mendorong kepemilikan kinerja dalam wujud 1. Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. 2. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian. 3. Hasil dialog kinerja dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. 10 kepala perangkat daerah hadir untuk menyampaikan paparan kinerjanya pada dialog kinerja hari ini, yaitu 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Dr. Kasil Romat MMRS. 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung, Dwi Hari Subagio, SSTP MSI. 3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung, Mulyanto SPTMM. 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, Dr. Andes Tri Haryati MSI. 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Dr. Andes Suyanto MM. 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, Nina Hartiani SH. 7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, Dr. Slamet Sunarto MSI. 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, Agus Suswantoro SOS MSI. 9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung, Suroto SOS MM. Dan 10. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, Endah Inawati SE MM. Masing-masing kepala perangkat daerah menyampaikan paparan kinerjanya dipandu oleh Asisten Administrasi Umum Dr. Randa Imroatul Mufidah MSI. Kinerja Dinas Kesehatan pada dialog kinerja kali ini. Pertama, bahwa kita tahu bersama bahwa COVID-19 sementara kemarin di 2021 hampir semua sumber daya diarahkan, sehingga ini adalah hasil perhitungan PPKM. Ada sehingga mohon maaf Pak Bupati, kami capaiannya hanya masih di 95,45%, belum bisa 100% dari target 0,66 yang kami capai 0,63. Nah, terkait dengan itu di 2022 nanti target kita adalah di 0,67. Kami berusaha agar pada akhir tahun nanti kita bisa mencapai 100% dengan penguatan di beberapa sisi. Yang paling pertama ini yang kami kejar adalah penguatan di sistem informasi kesehatan. Kami sudah melansing Sikesta, sistem informasi kesehatan Tulungagung, yang basisnya adalah satu data. Ini adalah anggaran di Dinas Kesehatan yang sampai bulan Juli itu serapan kita ada 33,82%, kecuali gaji. Kalau gaji dihitungkan ada 37,88. Ini adalah inovasi yang kita kembangkan tadi mulai sistem data di kesehatan Kabupaten Tulungagung, yaitu di penyakit menular dan tidak menular, yang rata-rata disebabkan karena pencatatannya yang kurang bagus, maka kami solusikan dengan Sikesta ini. Jadi ini adalah alur pikir dari Sikesta. Beberapa aplikasi di kesehatan itu banyak sekali, menyebabkan tugas itu kesulitan untuk membuat laporan, sehingga ini upaya untuk menyatukan berbagai aplikasi ke dalam satu database kesehatan. Tugas kami di Dinas Kesehatan
minta laporan ini dari atas, kita minta dari bawah, bolak-balik begitu, dan banyak sekali form-formnya. Nah ini kadang-kadang kalau kita mencari data yang justru kita perlukan malah kesulitan. Ini ada Simbusta, ada aplikasi-aplikasi yang sudah kita lakukan. Kinerja utama ada 4, yaitu yang pertama adalah persentase ruas jalan kondisi baik, itu kita capai targetnya itu lebih dari 80%. Persentase kesesuaian kebijakan penataan ruang. Yang ketiga, persentase bangunan permanen dalam kondisi baik. Dan yang keempat, persentase sumber daya air yang terpelihara. Dan untuk tahun 2021 dengan ruas jalan sebanyak 1024 dan panjang jalan sepanjang 1.775 km, artinya pada tahun 2021 kita sudah melebihi target sebesar dari 78% menjadi 78,97%. Ini sebanyak 17,13 km jalan yang terbangun selama tahun 2021. Dan harapan kami nanti tahun 2022 kita targetkan itu sebesar 7 ini bisa dan kita targetkan di tahun 2022 itu 79%, yang diharapkan di sisa masa jabatan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati pada tahun 2023 itu melebihi atau sama dengan target 80% persentase ruas jalan dalam kondisi baik. Perlu kami sampaikan untuk penataan ruang ini pada tahun 2021 ini 100% sudah dilakukan penyusunan materi teknik RT/RW, peta RT/RW dan draft perda RT/RW. Sedangkan untuk bangunan permanen terbangun 3 unit bangunan hibah barang untuk Kodim, Kejaksaan, Polres telah selesai dilaksanakan. Dan untuk SDA 100% dengan terbangun 7,41 km jaringan irigasi. Untuk poin kinerja perlu kami sampaikan bahwa sasaran RPJM ini sesuai dengan misi 4 Pak Bupati adalah membangun infrastruktur wilayah pinggiran yang berkualitas, adalah tujuan dari PD Dinas PU, dan terbagi menjadi 4 sasaran OPD, yaitu meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan. Yang kedua, tersedianya dokumen rencana tata ruang. Dan yang ketiga, tersedianya bangunan gedung yang berstandar teknis. Dan yang keempat, meningkatkan infrastruktur sumber daya air. Dan perlu kami sampaikan Bapak Bupati, beserta Pak Wakil Bupati, beserta Pak Sekda, bahwa untuk tahun 2022 perlu kami sampaikan bahwa untuk presentasi jalan kondisi baik lebih dari 80%. Untuk program penyelenggaraan jalan di Dinas PU teranggarkan 147.689.182.500 rupiah, dan ini memang terserap sebesar 977.801.000 rupiah. Ini artinya bahwa di Dinas PU ini sekitar masih 0,66%. Kedua arahan dari Bapak Bupati terkait dua paparan tadi. Monggo kami lanjutkan. Pada siang hari ini, syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama. Jadi evaluasi kinerja sebagaimana yang dipresentasikan pada hari ini adalah merupakan suatu kegiatan kegiatan yang terprogram. Tentu saja sebagai rujukannya adalah kita mengacu pada program visi misi kami selaku dulu menjalankan sebagai kepala daerah yang itu dituangkan dalam RPJMD. Yang tentu saja saya tadi baru mengikuti arahan Bapak Presiden. Sekarang kita kerja itu tidak boleh kerja yang hanya mengandalkan pada rutinitas. Jangan bekerja hanya secara rutin monoton, tidak. Jangan stabilitas, tidak.
Terus kerja yang bagaimana yang diharapkan Pak Presiden itu adalah kerja yang sudah di luar konteks rutinitas, artinya kerja yang keras, ya. Sebagaimana mitra kita, apa itu tema kita dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan, boleh lebih cepat, tumbuh lebih kuat. Nah ini yang harus diwujudkan. Kalau kerja rutin ngapain? Ada stagnan itu. Nah ini saya minta seluruh pada jajaran kementerian, gubernur, bupati, wali kota ini tolong kerja ini. Jangan yang biasa, jangan yang rutinitas, tidak boleh lagi, tidak bisa lagi. Karena inflasi yang melanda di dunia sudah 30 negara, sudah boleh dikatakan benar atau boleh dikatakan jatuh. Nah kita ini masih diharapkan karena posisi kita masih baik. Begitu juga ini kalau diterapkan pada satu lembaga institusi. Dinkes kita tahu bersama, COVID-19 sudah mengakibatkan seluruh sektor di negara kita ini hancur. Tapi dengan terkendalinya COVID yang sekarang kita melandai itu sudah mulai akan tumbuh kembali. Memang berbicara masalah kesehatan itu adalah yang ditangannya adalah barang hidup. Oleh karena itu perlu adanya satu intensitas yang cukup adanya yang akurat dalam penanganan ini. Karena indikator seperti penyakit menular, timbulnya penyakit baru dan lain sebagainya. Oleh karena itulah ini kaitannya terhadap sekarang yang diminta. Belum kita diminta untuk melakukan PDKDN. Jadi apa ini kelihatan penggunaan produk dalam negeri ini adalah sesuatu yang wajib untuk kita semua. Keterlambatan juga tidak masalah karena seperti rumah sakit yang baru tidak bisa mengadakan kegiatan karena belum ada tempat menyimpan. Itu beralasan kalau barang pabrikan itu kan bisa. Jadi diundang aja lah nanti sehingga proses menyesuaikan. Kemudian terhadap sistem satu data kesehatan di Kabupaten Tulungagung itu memang penting sekali ya, sistem satu data agar tidak terjadi masalah datanya yang penting sekali, perbaikan data yang merupakan daripada sumber kajian. Dan makanya nanti di daerah itu agar semua itu tidak salah, tadi dikatakan Bapak Presiden bahwa data yang sangat penting. Kita ini bermain dengan angka. Kalau satu lembaga, baik di kementerian, baik di tingkat gubernur, bupati, wali kota, kalau saya tanya berapa tingkat inflasi, berapa tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, terus PDRB tidak bisa. Itu mau cari program kayak apa? Kata dia. Karena itulah kita memang harus betul-betul bermain dengan angka, khususnya data. Kalau kita mau mencapai satu pemerintahan smart, satu-satunya harus data, itu data yang harus disampaikan. Oleh karena itu, jadi targetnya kurang sedikit nanti bisa dindot seperti 95,05. Ini masih beberapa bulan akhir tahun 100% bisa. Serapan sekarang masih 37,88. Pengadaan barang jasa bisa dibedakan dari dinas kesehatan, bisa ditingkatkan. Memang dinas kesehatan ini programnya harus program penanganan kesehatan masyarakat, menarik BDR juga. Nah ini memang apalagi sekarang secara kelembagaan bahwa rumah sakit ada di bawah, meskipun merupakan satu organisasi atau organisasi perangkat yang bersifat khusus, namun namanya struktur sesuatu yang tidak bisa dihindari.
Kemudian yang dinas PUPR. Jadi pemerintah ini memang sudah mencanangkan secara prioritas. Yang pertama ini adalah masalah bidang SDM. SDM itu di dalamnya karena capaian kita hanya pandemi COVID, akhirnya menjadi prioritas penanganan adalah kesehatan. Kalau dulu pendidikan, tapi kesehatan ini bahkan dievaluasi mulai dari dalam pengantin sahabat ibu mengandung, ya, diadakan satu kegiatan rutin, misalkan posyandu dan lain sebagainya, pemeriksaan, vaksinasi dan lain sebagainya. Itu khususnya kita dalam menciptakan 2045, jadi dalam Golden Age Indonesia Emas itu dilahirkan betul-betul generasi muda yang milenial, yang premium dan ini. Oleh karena itulah tetap menjadikan sebuah prioritas. Yang kedua adalah yang disampaikan sekarang dinas PUPR. Jadi dinas PUPR ini kalau kita lihat data 2001 masih terhadap jalan yang rusak yang capaiannya perbaikan 78%, ditargetkan tahun 2022 79. Juga sama, pemerintah itu sudah mencanangkan kajian secara nasional infrastruktur nomor 2 setelah SDM, pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur. Ini berbicara infrastruktur itu dari berbagai satu rencana program yang sudah disusun sedemikian rupa, ini yang dinamakan infrastruktur yang dibutuhkan, baik berupa jalan, jembatan, saluran, sekolah, gedung, sekolah dan lain sebagainya. Nah inilah satu hal yang sudah diprioritaskan. Ini adalah mengenai kondisi jalan. Apapun, karena dengan perbaikan akses jalan ini dampaknya luar biasa, akan sangat mempengaruhi terhadap semua aktivitas, baik itu orang yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, pegawai perusahaan swasta dan lain sebagainya. Kalau jalannya enak, tidak hanya mereka yang hanya bekerja itu, tapi justru seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat juga akan lancar dalam penggunaan. Satu misal infrastruktur dibangunnya tol Solo Surabaya, kita ke Tosono, kita bisa menikmati. Kalau dulu para pengrajin baik maker maupun handicraft yang lain seminggu paling sekali, sekarang paling tidak 2 kali bahkan bisa. Ini satu bukti bahwa betapa pentingnya masalah infrastruktur. Belum lagi anak sekolah, jembatan apalagi. Jembatannya ambruk, anak musim penghujan, anak sekolah. Ada yang terseret arus sungai, ini jadi masalah yang luar biasa. Dan di luar yang booming, yang berakibat kepada masalah kerawanan sosial. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang diprioritaskan. Oleh karena itulah ketika infrastruktur ini hal yang sepele aja, seperti jembatan gantung, jembatan gantung yang sudah diberikan kepada kita, kelihatannya balai sudah tidak mikirin lagi. Alasannya kita tanya, itu saya bangun adalah untuk daerah, masa daerah kalau dandani dek jalannya aja tidak mau katakan lagi, ya itu diprioritaskan adalah semacam itu. Kemudian ini tadi yang perlu saya sampaikan, yang juga perlu kita sampaikan mengenai sumber dayanya juga SDM-nya ini, dimana memang teknis diperlukan sesuatu yang betul-betul mempunyai kompetensi terhadap apa yang kita laksanakan. Satu bukti bahwa kinerja kita nanti akan dievaluasi, khususnya kalau sudah masukkan itu berbicara kegiatan yang lain. Sementara ini juga selain target-target pelayanan dan kinerja yang tidak gugur, lebih dari itu adalah
mengenai pengamanan aset-aset daerah itu yang selalu bolak-balik disampaikan. Oleh karena itu dari BPKAD akan memenuhi kekurangan yang disampaikan oleh agraria ATR. Agraria tata ruang ini juga saya sudah dapat memperbaiki, tapi juga harus minta janji pada Bapak Agus juga. Ya memang kerjasama itulah. Ada pertama yaitu dalam pelaksanaan kebijakan ini terkait dengan peningkatan penerimaan pendapatan hasil daerah. Untuk tahun 2021 sesuai Renstra kita mendapatkan target 0,85% dari tahun 2020. Dalam realisasinya sebagaimana angka yang tersebut di atas. Dalam realisasinya ternyata kita menerima capaian lebih dari realisasi yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 85,89%. Untuk yang tahun 2022 kita sesuai Renstra mendapat target 6,40%. Pada triwulan kedua ini sesuai target kita mendapatkan nilai 41,48%. Kalau dapat dihitung dengan angka sebagaimana tertera di dalam tersebut. Itu bila mana dibandingkan dengan tahun 2000. Bila mana dibandingkan dengan target triwulan 2 tahun 2001 sebelumnya, untuk target 2022 ini mencapai kenaikan sebesar 41,42%. Berikutnya adalah capaian kinerja utama. Untuk realisasi pendapatan hasil daerah untuk triwulan kedua sebesar 260.253.778 atau telah mencapai 48,87% dari target yang telah ditentukan. Berikutnya adalah untuk khususnya realisasi pajak daerah pada triwulan 2 tercapai sebesar 49,15% dari target yang telah ditentukan, yaitu target sebesar 106.050.600.000 rupiah. Perlu disampaikan juga Bapak, untuk PAK tahun ini untuk pajak daerah Bapenda menambahkan PAK pajak sebesar 14 miliar. Terkait penyerapan anggaran belanja sampai dengan triwulan 2 sudah tercapai sebesar 41,87%. Bisa juga sampaikan calon capaian target dan realisasi PAD. Langsung saja kita di tahun 2019, langsung kita di tahun 2019. Untuk tahun 2019 target PAD telah tercapai 109% dari angka target 442.692.297.984, naik sebesar 438.101.280. Berikutnya adalah tahun 2020 telah tercapai sebesar 118% dari yang telah ditargetkan. Kemudian untuk tahun 2021 pencapaian naik drastis
menjadi 164% dari target yang telah ditetapkan. Dari target 588.643.534 menjadi realisasi sebesar 993.878.309. Dengan kenaikan tersebut yang menjadikan kita mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri terkait capaian realisasi PAD terbesar seluruh Indonesia pada tingkat kabupaten. Untuk tahun 2022 sampai dengan triwulan 2 ini telah tercapai 48,87% atau dengan angka dari target 501.892.794 menjadi telah terrealisasi sebesar 260.253.778 rupiah. 2022 kita membacakan 31,6% dan untuk mikro usaha mikronya 2,27%. Di mana hal tersebut kita pertimbangannya yaitu data yang ada di BPJS maupun sunting kinerja strategis, di mana kinerja 2, kinerja strategis sektor, kinerja kapital dan kinerja operasional aneks. Untuk besaran anggaran, saya pikir kita mengembangkan program dari 2 ibu, di mana untuk operasinya kita mengembangkan 4 program dan untuk persentase usaha mikro biasanya kita ada 2 program. Nextnya, evaluasi sampai dengan semester 1, di mana dari target yang ada 31,6% kita sudah ada realisasi 41,7%, pencapaiannya kita sudah 132,06%, dan untuk yang usaha mikro ada target 2,27%, kinerjanya realisasinya ada 3,77%, dan capaiannya itu ada 166,49%. Di mana capaian-capaian ini kita menjalin kerjasama dengan beberapa UPD terkait baik dari Dinas Perindak, Dinas Pariwisata, Dinas bagian perekonomian maupun di Kementerian dalam upaya untuk pengembangan produksi dan pemasaran produk-produk pelaku UMKM. Juga kita bersinergi dengan Kementerian Koperasi dalam dan Dinas Koperasi Provinsi dalam memfasilitasi kegiatan pameran di tingkat nasional seperti halnya Mandalika. Kita sudah diakomodir di sana dan untuk pameran batu fosil, dan itu dilanjutkan dan kemarin di kita pada waktu ketemu Pak Menteri Koperasi kita juga sepakat seizin Bapak Bupati kita nanti diperkenalkan untuk tahun ini PAK kita akan melaksanakan pameran yang sifatnya nasional, yaitu pameran premium terkait dengan info seperti harapan Pak Menteri pada waktu kunjungan kerja di Pak. Yang kedua, begitu juga untuk ke depan ke semester 2 kita mencoba untuk meningkatkan usaha mikro yang berbeda saing dengan naik kelas. Salah satunya kita mencoba untuk memamerkan batik nanti secara internasional. Kita kerjasama dengan luar negeri yang kita sekarang sudah menjadi direkturnya, yaitu dengan batik go internasional dengan Swiss. Adapun efisiensi anggaran yang bisa dicapai dan dari 2 itu tersebut, yaitu dengan target itu efisiensinya kita capaian itu untuk realisasi keuangan 49,5% dan berarti ada efisiensi 82,5%.
Sedangkan untuk yang usaha mikro kita ada realisasi 85,92%, itu ada efisiensi anggaran 80,57%. Adapun inovasi yang bisa kami sampaikan di kami adalah prediksi ini, yaitu layanan satu pintu yang dilaksanakan melalui media konsultasi pembimbingan bagi koperasi dan usaha mikro yang ada di Tulungagung. Ini adalah dilakukan oleh tenaga pendamping kami dari Kementerian Koperasi yang ada 11 orang yang stempelnya di Dinas Koperasi. Juga terpadu layanan terpadu koperasi dan usaha mikro ini adalah untuk efisiensi dalam hal konsultasi maupun pembinaan pelaku usaha mikro, dan juga yang ketiga adalah lapak UMKM, di mana lapak UMKM ini sudah masuk 904 produk dengan 394 pelaku UMKM yang ada di situ. Jadi itu Bapak Ibu presentasi. Penerimaan PAD apapun dan bagaimanapun PAD ini sangat penting sekali, di mana dengan target 580 terrealisasi 953, jadi akan nanti menaikkan target sebesar 35% ya, bukan 6. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan, tapi kalau kita lihat terhadap tahun 2022 yang sekarang kita sudah semester 1 sudah habis, kita targetnya sekarang masih 49% ya. Apakah kira-kira kalau dirasiokan dengan penerimaan tahun 2021, apakah terhadap potensi yang ada bisa ditingkatkan atau bagaimana? Ya. Sudah lebih besar Pak nanti. Yakin lebih besar. Ya, mudah-mudahan begitulah. Jadi kalau artinya lebih besar, sebab bisa senyum. Tapi ya memang ketika kita terjadi, kita jelas untuk tingkat kabupaten kota nomor berapa ya? Nomor 4 ya? Peringkat 4 kita, luar biasa ya. Peringkat 4. Ya, saya terima kasih ditanya. Sampai yang namanya Pak Bupati Banyumas itu begitu tertariknya ke sini. Kita lihat ketika dijelaskan di sana WP-nya 662, sana wajib pajaknya itu seperti BPDB 2, padahal sudah WP-nya itu sana sudah 1.150.000. Tapi terhadap penerimaan presentasi ya tidak besarnya, di presentasinya sudah terjadi kenaikan yang luar biasa untuk Tulungagung, sehingga sistem ini akan diterapkan di Mas. Ya, terima kasih. Jadi yang kedua untuk Dinas Koperasi dan UMKM, di mana beberapa hal yang sudah dicapai bekerja, ketepatan menjaga kunjungan Pak Menteri Koperasi dan Usaha Menengah itu Tulungagung, Pak Teten, yang memberikan fasilitas. Bahkan memang inilah ya, jadi yang dikatakan oleh Bapak Presiden tadi Pak Jokowi, dia mengatakan bahwa banyaklah untuk sinergitas, artinya untuk bisa bekerja sama dengan daerah lain bila mana perlu sinergitas. Ya. Ini dengan satu harapan bahwa tujuannya itu bahwa produk, penghasil produk itu bisa ditingkatkan, yang tentu saja akan berkaitan dengan jumlah penerimaan pendapatan, baik PDRP-nya tentu akan berkaitan dengan per kapita. Ini adalah sebuah siklus yang memang kalau tidak dirintis secara sinergitas akan tertinggal. Memang betul. Dan kita bekerja jangan rutinitas. Kalau rutinitas kekuatan harus menekankan intensitas. Jadi itu saya kira. Saya berasa saya dulu aja, nanti bisa baik operasi yang sudah baik itu diingatkan terus. Kalau utamanya ketika dulu ya, BPR dan desa itu tahu-tahu dari pimpinan DPR itu kan perbuatan rakyat tumbuh bagaikan jamur di musim penghujan, akhirnya banyak yang tidak sehat. Dari 1.100 sekian yang sehat hanya 700 lebih kurang ya.
separuhnya yang berbahaya. Oleh karena itu kenapa nanti diseleksi aja, yang sehat boleh lanjut, yang tidak tutup aja, kasihan nanti masyarakatnya. Ibu mohon izin kepada Bapak dan Bapak dan Pak Sekda kami sampaikan dalam kinerja pejabat dalam bentuk itu si sebetulnya masalah pembangunan kerja keamanan diri besar kepada saya dan para mulia masuk dalam misi kelima pemerintahan yang akutabel, profesional dan tanpa yang berada pada pelaksanaan masyarakat. Tujuannya terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik atau governance. Kemudian indikator tujuannya indeks informasi birokrasi, sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Kemudian indikator sasarannya dalam efisiensi 1 nilai sakit, 2 indeks pengakuan daerah, 3 indeks profesionalitas ASN, dan 4 indeks pelayanan publik. DPKJ sebagai unsur penunjang pemerintah daerah masuk dalam nomor 3 yaitu indeks profesionalitas ASN. Kemudian di breakdown atau dijabarkan dalam strategi SDM terdiri dari 3 indikator sasaran atau indikator kinerja utama sebagai prioritas indikator. Yang pertama adalah indeks profesionalitas ASN. Sasaran strateginya yaitu untuk meningkatkan profesionalitas ASN. Yang kedua indeks penerapan sistem merit. Sasaran strateginya terwujudnya manajemen ASN berbasis sistem merit. Kemudian indikator yang ketiga indeks kepuasan masyarakat, yaitu sasaran strateginya untuk meningkatkan kualitas layanan kepegawaian. Nilai survei bergandengan dengan berita dengan cara menyebarkan angket yang mana pada pengguna layanan Disduk Capil sebanyak 361 responden. Kemudian hasil angket 2 menggunakan metode survei di tahun 2021 dengan memperoleh nilai sebesar 81,328. Sebelumnya dengan hasil triwulan 1 mendapat nilai sebesar 81,505. Sedangkan triwulan 2 mendapat nilai 81,582. Sedangkan untuk triwulan 3 hasil survei dilakukan dengan menyebar angket namun menggunakan aplikasi e-Sukma sesuai arahan dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. Inovasi dan penghargaan di Disduk Capil yaitu 1 yang panggil all in one, yang mana pelayanan paket hemat semua dalam satu layanan. 1 kali mengurus 5 data kependudukan yang kita keluarkan, sehingga masyarakat tidak usah bolak-balik ke Disduk Capil atau ke desa, tapi sekali layanan KK muncul KTP, akte kelahiran, akte kematian, dan KK. Untuk Mandikuling, pelayanan administrasi kependudukan keliling, di mana kami melaksanakan 19 kecamatan dan 271 desa 1 minggu 4 hari pelayanannya. Administrasi kependudukan atau Pandikati, yang mana pelayanan administrasi kependudukan cepat, akurat, dan terintegrasi, di mana layanan kami sudah online dengan 271 desa dan masyarakat secara langsung, yang mana mereka mengurus secara online langsung bisa di-print di rumah, memakai kertas HVS 80 gram A4, mereka bisa nge-print di rumah ataupun di desa atau kantor kelurahan maupun di Disduk Capil di mesin ADN, langsung dikeluarkan, langsung jadi, kecuali di KTP, sehingga layanan kami mendekatkan pada masyarakat lebih baik lagi, tidak usah mengeluarkan biaya BBM maupun biaya yang lainnya. Mereka cukup ke kantor desa atau online melalui HP secara online sudah bisa mengeluarkan data kependudukan yang ada yang diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung. Untuk kabar pasutri, yaitu kartu baru pasangan suami istri, yang mana inovasi kami bekerja sama dengan KUA. Mereka melaksanakan pernikahan, langsung kita mengeluarkan bukti dari surat nikah, langsung kita melakukan KK maupun EKTP. Karena perubahan data, otomatis EKTP belum kawin menjadi sudah kawin, di KK mau menerbitkan KK sendiri, kita siap untuk membantu. Tidak pakai alamat, langsung kita print, sudah bisa keluar data yang administrasi kependudukan yang diterimakan langsung oleh masyarakat. Untuk Pandu Biola, yaitu pelayanan peduli
disabilitas ODGJ dan lanjut usia. Kita setiap 1 minggu 3 kali untuk menyisir mereka, sehingga tidak ada dari ODGJ maupun lanjut usia tidak mempunyai data kependudukan yang ada, baik KK maupun IKTP. Untuk Pandu Ceria, yaitu pelayanan administrasi kependudukan cepat, ramah, dan inovatif maupun amanah. Kita melaksanakan di hari Minggu di Gor Lembu Peteng. Setiap minggunya kami menyisir bagi teman-teman atau masyarakat Kabupaten Tulungagung. Apabila pelaksanaan hari Senin sampai Jumat mereka sibuk, kami menyiapkan pelayanan hari Minggu dengan berolahraga di Gor Lembu Peteng. Langsung jadi, KTP rusak, patah maupun hilang, kita siap membantu di tempat langsung jadi. Untuk Pandu Ramadan, sehingga kami setiap Jumat maupun Minggu tidak ada kata libur, teman-teman terus bekerja dan berkarya untuk membahagiakan masyarakat se-Kabupaten Tulungagung. Pandu Ramadan sama, pelayanan di luar kantor dilaksanakan di bulan puasa. Sambil menunggu mereka buka puasa, kita melaksanakan pelayanan di Pandu Ramadan di pojok traffic light maupun di Gor. Untuk yang terakhir, Jumat Peduli, yaitu Jumat pelayanan kependudukan keliling. Di hari Jumat kita memakai kendaraan keliling bertempat di Masjid Besar se-Kabupaten Tulungagung, di Al-Munawar, At-Taqwa, dan lain-lain. Kemudian kemarin berdasarkan surat dari BKN yang saya turunkan kepada BKDSDM bahwa P3K ketika tahun 2023 sudah tidak ada tenaga honor. Kemudian saya berpikir tidak ada itu maksudnya apa dituntaskan, karena saya teringat pada tahun saya menjadi kepala dinas pendidikan itu tahun 2026 sampai 2029, di mana saat itu dihapuskan PP 48 tahun 2005 itu, maka ditangani BTT dari BTT bisa 3 tahun kami bisa mengangkat guru itu 2118. Kemudian juga masalah inovasi ya, inovasi nanti masalah digitalisasi sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Wajib tetap dengan adanya satu user block ini adalah merupakan sesuatu yang betul-betul merupakan salah satu evaluasi. Kemudian dalam target yang dilaporkan tadi, ya memang seperti realisasi anggaran, bahwa yang bersifat, ini perlu saya sampaikan, yang bersifat pelatihan pendidikan lulus dan dilaksanakan saja. Masalah itu sudah cukup. Yang kedua adalah kepala dinas pendidikan dan pencatatan sipil, di mana sudah berupaya meningkatkan tertib administrasi dalam realisasinya cukup baik dan sudah menjalani. Yang dikatakan bahwa presiden, kalau dinas itu mau baik, bekerja samalah dengan yang lain, bekerja samalah dengan yang lain. Misalkan Dinkes adalah dinas, kalau PKK dinas PAD, kalau PP dan PA, apa itu dengan KB dan PP dan PA. Mungkin dengan yang lain, dengan camat tentu saja yang kepala wilayah. Evaluasinya sudah ada peningkatan cukup baik, kemudian inovasinya yang melalui online sudah pelayanan. Di sektor ekspor sudah ada kenaikan, pertama terkait dengan persentase peningkatan jumlah produksi industri kecil. Ada beberapa program perizinan dan pendaftaran perusahaan. Ini kita sudah meningkat 89,60%. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan kita masih 5,29%. Kita laporkan ke Bupati bahwasanya yang belum ini terkait dengan pembangunan BHT Pasar Bupati tahap 2 yang sampai hari ini masih proses menuju ke yang selanjutnya. Program stabilisasi harga barang, kebutuhan pokok dan barang penting sudah mulai mencapai 1,45%. Program standarisasi dan perlindungan konsumen
program penggunaan dan pemasaran produksi dalam negeri ini 52,45% terkait dengan pameran Pak Bupati yang mungkin di bulan Oktober nanti kita akan mengikuti pameran di DCT dalam rangka Hari Ulang Tahun Indonesia Jawa Timur. Program yang kedua yaitu peningkatan volume perdagangan dalam daerah. Ini kita masih menyerap 11,15% yang banyak terkait dengan dana bagian ketiga yang memang saat ini masih dalam proses, Allah nanti di akhir tahun ini sudah memberitakan. Indikator kinerja utama persentase peningkatan produksi hasil peternakan dengan target 1% tahun 2022 kemudian tahun 2021 realisasi itu 157.000 ton 157.561 ton. Evaluasi kinerja merupakan tolak ukur bagian organisasi di mana target daripada proses peningkatan hasil peternakan sebesar 1%, kemudian realisasi sampai dengan 1,65%, sehingga dengan demikian proses hasil cadangannya 165%. Capaian 165% ini disebabkan adanya peningkatan keuntungan ternak dari besar, kecil, gas, dan aneka ternak dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan hewani, khususnya pada saat pandemi COVID itu sudah melandai dan adanya peningkatan permintaan pada bulan April Mei yang bertepatan dengan momen bulan puasa dan hari raya Idul Fitri. Inovasi dan penghargaan untuk mencapai sasaran strategis, kami menggunakan inovasi, di mana inovasi yang ada di peternakan yaitu ada 3. Satu, Sirupawan, sistem informasi surat keterangan produk hewan, di mana sistem aplikasi pendaftaran bagi pelaku usaha produk hewan untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner. Inovasi yang kedua, Simaju Sapiku, sistem pemantauan jumlah semen sapiku. Ini adalah sistem pengawasan persediaan dan peredaran semen buku secara online di lingkup dinas peternakan dan kesehatan hewan dengan menggunakan aplikasi Android. Inovasi yang ketiga yaitu Silala Pertama, sistem pelaporan pelayanan kesehatan hewan. Sistem untuk melakukan pelaporan pelayanan kesehatan hewan dari petugas kesehatan hewan atau dokter hewan secara online. Untuk mohon kinerja dilanjut aja. Besaran anggaran untuk mencapai target kinerja untuk IKU yaitu persentase penurunan pengguru pelayanan kesehatan atau PPKS, kesejahteraan sosial atau PPKS, program penunjang usaha pemerintahan daerah paku anggaran 4 miliar 141.110.912 rupiah. Evaluasi capaian kinerja IKU-nya persentase penurunan pengguru pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS untuk semester 1 realisasi 0,25%, jadi capaiannya 50% dari target 2022 0,5%. Next, efisiensi anggaran untuk IKU penurunan pengguru pelayanan kesejahteraan sosial atau PKS target 0,5%. Capaian IKU 0,25%, realisasi keuangan 18,53%, efisiensi 18,28%. Next, inovasi dan penghargaan. Dinas Sosial kita punya inovasi Bus Patas, yaitu bantuan untuk siswa dalam penanganan kesejahteraan sosial.
deskripsi inovasi. Jadi kita punya WLTPSAI bersinergi dengan bagian Kesra, yaitu dengan memberikan bantuan bagi siswa yang kurang mampu. Yang kedua, siapa untuk nama inovasinya? Sistem integratif dalam perlindungan anak. Deskripsi inovasi yaitu keterpaduan dengan instansi atau OPD yang masuk di jaring perlindungan anak. Ini bentuk penghargaan, jadi penghargaan tagana, bukan tagana, salah satu itu tagana dari Gubernur. Kemudian yang kedua, piagam penghargaan dari staf khusus kepresidenan terkait dengan percepatan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang. Mungkin itu Bapak, mohon koreksi dan masukan untuk dari Dinas Sosial. Di Kabupaten Lumajang di 271 desa dan kelurahan. Alhamdulillah di PHK ini kita dapatkan dana tambahan sehingga insya Allah target di 2022 nanti bisa kita. Adalah penyelesaian itu masyarakat. Kalau perangkat daerah kinerjanya baik, maka masyarakat akan merasakan kinerja tersebut dalam bentuk kebaikan kondisi kehidupan. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah membandingkan data realisasi kinerja dengan targetnya, maka perangkat daerah harus berangkat dari dua hal. Yang pertama, penentuan target kinerja dengan baik, dan yang kedua adalah pengukuran data realisasi kinerja yang bervalid. Dalam menetapkan target kinerja, kami benar-benar memastikan bahwa target tersebut telah ditetapkan dengan pertimbangan yang baik. Jangan ada target yang ditetapkan terlalu rendah sehingga perangkat daerah tidak melakukan kegiatan apapun. Target tersebut otomatis sudah tercapai. Jangan pula menetapkan target yang terlalu tinggi, tidak masuk akal saja, sehingga sebanyak apapun kegiatan yang dilakukan di daerah, target tetap tidak tercapai. Namun tetapkan target yang menantang, realistis, dan masih memungkinkan untuk dicapai melalui kegiatan di perangkat daerah. Selanjutnya terkait pengukuran data realisasi kinerja yang perlu kita ingat, data realisasi kinerja yang disajikan oleh perangkat daerah itu bukan hanya dilihat oleh Bapak Bupati atau Wakil Bupati, tetapi juga dilihat oleh masyarakat Lumajang. Oleh karena itu, jangan sampai masyarakat meragukan atau bahkan tidak percaya dengan data realisasi kinerja perangkat daerah. Perangkat daerah harus menyediakan data realisasi kinerja yang valid, berkualitas, dan dipercaya oleh masyarakat luas. Bangunlah sistem pengumpulan data yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau target sudah ditetapkan dengan baik dan data realisasi kinerja juga sudah valid, maka penilaian baik tidaknya capaian kinerja perangkat daerah bisa dilaksanakan dan dimanfaatkan juga akan dirasakan oleh masyarakat Lumajang. Sebaliknya, kalau target ditetapkan terlalu rendah, data realisasi kinerja yang tidak valid, maka penilaian kinerja yang didasarkan sebenarnya tidak akan dirasakan oleh masyarakat kita. Karena apa? Karena data realisasi kinerja tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di masyarakat. Hal ini yang harus kita hindari. Demikian yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.